Halo semuanya, di Reddit Story kali ini aku akan membacakan cerpen, judulnya Rumah karya Kunto Wijoyo. Nah, cerpen ini aku ambil dari buku SMA kelas 1, tapi bukunya ini udah lama sih. Ini buku diterbitkan oleh Grafindo Media Pratama tahun 2007. Oke, langsung simak aja ya cerpennya seperti apa. Rumah karya Kunto Wijoyo. Menurut hemat saya, kami sungguh beruntung mendapatkan rumah itu. Sambil mengacungkan jempol, perantara mengatakan, inilah rumah terbaik yang sudah saya perantarai. Murah, luas, strategis. Memang rumah itu halamannya luas, rindang dengan pohon melinjo, mangga, belimbing, dan nangka. Kalau kami mau, dapat saja kami membuat jala dari tali-tali plastik antara pohon mangga dan nangka. Di situ kami dapat beristirahat, tiduran, atau membaca-baca. Halaman itu masih tersisa banyak, bisa untuk dibuat tempat badminton, bola voli, atau bola basket. Letaknya memang agak di pinggiran kota, tetapi fasilitasnya sangat memadai. Ada listrik. Listrik dapat disulap jadi apa saja, kulkas, air, TV, dan komputer. Ada jalan desa di depan rumah, tapi karena desa di pinggiran kota, jadi terhitung lebar. Dengan pertimbangan itulah kami memutuskan untuk tinggal di sana. Kami membayar sewa untuk 3 tahun sekaligus. Itu terasa murah sebab kami masih menyimpan dolar sisa uang tugas belajar dan kerja istri sebagai TKW penjaga toko di negeri orang. Akan tetapi, 2 minggu setelah menghuni, istri saya berpikir lain. Sepulang dari arisan RT, istri saya bilang, "Wah, kita tertipu." Dia lalu menunjuk ke rumah kosong di tepi jalan yang tepat di samping kami. Rumah itu tidak beratap, tidak berpenghuni, tidak terawat. Tembok-temboknya berlumut, rumput tumbuh seenaknya, pintu dan jendela dicopot. Sumurnya banyak ditumbuhi pohonan perdu. MCK tidak beratap, tidak berpintu. "Ya, kenapa?" tanya saya. "Apa sebab rumah itu ditinggalkan? Atapnya tidak ada lagi, jendela pintu dicopot." Saya mengangkat bahu. Tetangga-tetangga bilang, ada orang bunuh diri menggantung di rumah itu. Tegak juga bulu rumah saya mendengar kata menggantung. Tapi sebagai laki-laki saya tidak boleh bernyali kecil. Lalu kata saya, menggantung, begini. Saya melotot, menjulurkan lidah keluar, badan dilemaskan, pura-pura mau terjatuh. Jangan didengar omongan orang. Itu dulu kala. Kabarnya pernah pemilik rumah mengundang orang pintar untuk mengusir lelembut, roh halus, jin, atau hantu dari rumah itu. Tetapi orang pintar itu tidak berhasil, menyatakan dengan jujur kalau kepandaiannya tidak memadai. Karena orang pintar sudah puncaknya pengusir jin, maka pemilik rumah putus asa. Mencopoti atap, pintu, dan jendela itu adalah saran dari pengusir jin. Maksudnya supaya jin terkecoh, seolah-olah itu bukan rumah, sebab matahari, hujan, dan angin dapat bebas keluar masuk. Saya pikir-pikir, benar juga kata orang, pantas sewa rumah kami murah, pantas rumah itu dikosongkan, pantas tidak ada yang menyewa tempat itu. Padahal letaknya strategis, dekat dengan 2 kampus PTS, banyak mahasiswa cari kos, dapat dibuat rumah makan, catering, servis setrika, reparasi motor, atau lainnya. Malam hari, kalau saya kebetulan pulang malam, saya pasti melirik rumah itu sekadar untuk mengingat bahwa di situ pernah ada orang mati menggantung. Ketika dapat giliran sistem link, orang-orang pasti mengatur jadwal keliling supaya tidak lewat rumah itu. Saya kadang-kadang bangga karena orang menilai kami pemberani. Dalam pertemuan RT, orang akan menyebut nama dan alamat saya keras-keras ditambah ungkapan dekat rumah kosong. Orang pun ada yang lalu cek, tapi ada yang langsung berkomentar, "Wah, pemberani." Orang tidak tahu bahwa semakin tinggi pujian orang, hati saya semakin sakit. Suatu hari, anak kami yang sudah berumur 10 tahun sakit panas. Ia mengigau, mengucapkan kata-kata yang tak jelas hubungannya. Kami memberinya paracetamol dan madu, tapi panasnya tidak juga menurun. Entah bagaimana dia berpikir, istri saya segera menghubungkan sakit kami dengan rumah kosong itu. Ketika anak saya bisa diajak bicara, istri bertanya mendesak, "Kau tadi main-main ke rumah kosong itu?" Anak saya mengangguk. "Jelas sudah," kata istri saya. Ketika saya pulang kerja, saya dapati anak kami tidur pulas, memakai sesuatu warna kuning di dahinya. "Apa ini?" tanya saya. "Itu penolak sawan," kata istri. Sawan artinya pengaruh buruk. Ternyata pagi harinya istri saya menghentikan Mbak Yu penjual jamu gendongan yang memesan empon-empon penolak sawan. Sebagian sudah dipakai, sebagian disimpan di dalam kulkas. Itu pasti ilmu yang dibawanya dari rumah orang tuanya. "Ini tidak boleh," kata saya. "Kenapa?" "Tahayul." "Tahayul atau bukan, pokoknya anak tertidur pulas. Kalau hanya diberi empon-empon, kita akan lupa sebab yang sesungguhnya."
Makanya kemudian kita ke dokter. Syirik itu seperti semut hitam, berjalan di atas batu hitam dalam gelap malam. Itu bukan syirik, tapi sekadar simbol. Simbol apa? Kepedulian. Saya masih akan melanjutkan misalnya dengan peduli ya peduli, tapi bukan empon-empon lambangnya. Atau lebih keras, jahiliyah, tapi tidak sampai hati. Kami membawa anak ke dokter. 3 bulan kemudian saya lihat rumah itu dibersihkan, diberi atap, tembok dilabur, pintu-pintu dipasang, jendela-jendela dibenahi. Meskipun semuanya dari bahan paling murah, kayu-kayu untuk atap dari bambu, genting dari tanah yang kasar buatannya, jendela dan pintu dari kayu murahan, tetapi nampak benar-benar rumah. Sebuah keluarga dengan 2 anak kecil menghuni rumah itu. Rumah itu bersih dan rapi sekalipun tak bercat. Akhirnya kita punya tetangga dekat, kata istri saya sambil menunjukkan selembar kertas. Ada undangan syukuran karena di rumah itu akan dibuka warung Padang Baringin Mudo. Lemari kaca di sebelah depan dengan kain putih di sebelah belakang, meja makan, dan kursi-kursi menjadikan rumah itu sebuah rumah makan. Berani betul dia, kata istri saya. Itu baru sungguh-sungguh orang Sumatera, rasional, religius, tidak gugung Tuhan. Ya, masih perlu dilihat sampai kapan. Asal jangan diteror dengan bunuh diri itu. Saya senang, setidaknya masih ada tanda kehidupan di situ. Listrik dihidupkan lagi. Rumah makan Padang Baringin Mudo itu jadi seperti kawan. Kalau kebetulan saya pulang malam, tidak usah langsung menggas keras-keras sepeda motor dan membunyikan klakson supaya segera dibukakan pintu. Untuk keperluan restoran, rupanya keluarga itu tidak masak sendiri. Setiap pagi dan malam ada kol pengangkut makanan yang datang. Mengherankan sekali, warung itu sudah mematok harga murah, sehingga pasti terjangkau mahasiswa yang kirimannya pas-pasan sekalipun. Tapi yang makan hanya 0-12. Semboyan rumah makan itu sebagaimana tertera dalam spanduk adalah SMK, sekali makan, kenyang. Kemudian ada trik baru, Padangnya 2 bulan kemudian sudah jadi Padang Plus, untuk mengantisipasi mahasiswa yang tidak suka makan asin dan pedas. Dengan cara itu pun, pembeli tidak bertambah. Seminggu kemudian, sebuah spanduk berbunyi, "Stop masak sendiri" sudah dipajang. Namun, restoran tetap sepi. Pemilik restoran mengira tidak larisnya karena nama restoran itu berbau politik, lalu mengganti papan nama dengan yang lebih netral, Rumah Makan Puas. Masih juga tidak ada pembeli. Segala akal sudah dicoba, pemilik suka termenung-menung saja. Urus punya urus, pemilik tahu bahwa rumah itu bekas dipakai untuk menggantung. Saya mengira orang Sumatera tidak akan terpengaruh oleh tahayul, tapi saya salah. Kata orang, betul mereka orang Minang, tapi lahir, dibesarkan, dan berkebudayaan Jawa. Malahan mereka lebih Jawa dari orang Jawa. Keris, jimat, ruatan, dan dukun. Hari itu juga ibu dan anak-anaknya tidak lagi kelihatan. Pemilik restoran laki-laki masih nampak, sekadar untuk mengangkut lemari-lemari kaca dan meja kursi. Membawa pergi piring cangkir, menurunkan papan nama dan spanduk. Dalam beberapa hari kemudian keluarga itu nongol untuk berpamitan. Pemilik rumah akan mulai mencopoti pintu dan jendela. Ketika ada orang datang, itu tentu sangat menyenangkan. Hanya beberapa hari rumah itu kosong. Penyewa itu kabarnya hanya mau membayar tapi dengan sangat murah. Separuhnya karena ia tahu persis riwayat rumah karena toh hanya untuk memperkerja di siang hari, tidak untuk hunian. Pemilik seperti di pojokan. Dalam keadaan seperti itu terjadilah transaksi sewa-menyewa. Sebuah papan nama dari kayu dengan cat merah bertuliskan Liz Taylor terima permangkin terpampang. Rumah itu berpenghuni lagi, karena penyewa hanya menempati di siang hari, jadi malam hari sepi, dibiarkan kosong. 2 orang bekerja di situ, seorang memegang mesin, mengukur, dan menggunting, yang membuat kancing, setrika, dan pekerjaan-pekerjaan serabutan. Mesin jahitnya hanya 1, sebuah kabel menghubungkannya dengan listrik. Tetapi listrik itu hanya untuk kerja, sedangkan di malam hari gelap. Bisnis macam itu seharusnya laku keras, mengingat banyaknya mahasiswa di sekitar. Tetapi ternyata tidak. Dengan malu-malu, penjahit menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya diambil dari warung lainnya. Namun, mereka bertahan setahun sampai kontrak habis, kemudian mencopot papan nama dan pergi. Beberapa bulan rumah itu tidak berpenghuni. Atap diturunkan, jendela pintu dicopot, listrik dicabut. Dan kebiasaan saya membunyikan gas dan klakson kambuh lagi. Seorang saudara pemilik membuat tempelan rumah-rumahan di sisinya. Membiarkan rumah itu tetap kosong, tidak beratap, tidak berpintu, tidak berjendela. Di tempelan rumah itu dibuka reparasi atau tambal ban pres. Aneh, tidak seperti nasib restoran dan penjahit. Reparasi dan penambalan ban itu laris. Mungkin karena banyak sepeda motor mahasiswa yang rusak, mungkin karena musim para ban kempes.
Sebab lain seperti dikemukakan Pak RT dalam Siskamling. Ia saja reparasi tidak persis di rumah itu, tapi di sampingnya. Mula-mula yang bekerja 1 orang, kemudian 2 orang, akhirnya jadi 3 orang. Ada perkembangan baru, kampung itu akan dilalui ring road. Jalan desa depan rumah sewa kami akan jadi jalan besar beraspal, 4 jalur. Untuk memperlebar jalan, mengeraskan dengan batu, menggali gorong-gorong, melicinkan permukaannya dengan aspal diperlukan banyak buruh. Seorang kontraktor mendekati pemilik rumah kosong untuk menyewa rumah bagi buruh-buruhnya. Atap, jendela, pintu, dan listrik tidak perlu dipasang karena dalam 3 bulan pekerjaan akan selesai. Sebagai atap, terpal dan plastik dipasang dan triplek dipasang di jendela dan pintu. Mereka juga tidak perlu listrik, cukup menggunakan minyak tanah untuk kompor dan lampu. Rumah itu jadi ramai, terutama sore dan malam hari. Sekitar 30-an orang menghuni rumah itu. Para pekerja itu mempunyai kebudayaan yang mirip orang-orang desa saya waktu kecil yang sulit ditemukan di kota. Antara maghrib dan isya, mereka bersama berzikir. Pada malam hari akan terdengar mereka melantunkan berjanji, atau manakiban, atau mengaji sendiri-sendiri. Menjelang sholat akan terdengar pujian. Bagi saya adalah kemewahan yang tak terhingga. Saya akan ke rumah itu untuk bergabung dengan mereka, sekadar untuk kembali ke masa lalu. Tapi istri saya keberatan. Jangan ke rumah itu, katanya. Ada yang tak enak, menduduhnya dengan tahayul atau sebaliknya modernis tidak ada gunanya. Ia lebih banyak menggunakan perasaan daripada pikiran. Jadi saya hanya menikmati masa lalu dari rumah. Pekerjaan membangun jalan selesai. Para pekerja sudah pergi. Sekarang di depan rumah sewa kami ada jalan lebar. Kendaraan roda 4 dari segala jenis bisa lewat. Kabarnya harga tanah di sekitar meroket. Di tepi jalan dibuka bermacam toko. Ada toko sepeda, ada restoran, ada agen tiket, ada toko bersebelanggu. Pemilik reparasi membangun tempat yang lebih luas, semi permanen, tidak sekadar bangunan tempel. Pemilik rumah kosong memutuskan untuk membuat toko kelontong, melayani kebutuhan sehari-hari. Dia bertekad mengundang orang pintar dari tempat jauh, bukan orang pintar lokal yang sekalipun sudah paling puncak tetapi kalah sakti dengan para jin. Dukun itu datang dan mulai bekerja. Orang itu kalau kepintarannya sudah sundul langit tidak perlu pakai sesajen, seperti bunga, ayam putih mulus, pisang raja sewu, atau membakar kemenyan. Lah, kosong begini saya disuruh apa? Tanyanya. Ya, mengusir, jawab pemilik setengah tak percaya. Tidak perlu, kosong blong. Tidak ada makhluk halusnya, lembutnya, jinnya. Tidak. Maka atap dari kayu jati, genteng semen, langit-langit triplex, lantai keramik, pintu dan jendela melamin dipasang. Sebuah toko kelontong berdiri. Orang datang dan pulang, kadang-kadang berjubel. Membuka toko itu mudah, akan datang mobil memasok barang-barang. Adapun kami terpaksa mencari rumah lain, karena pemilik menaikkan sewa tinggi sekali. Selesai. Oke, itu dia cerpen Rumah karya Kunto Wijoyo. Bagaimana menurut kalian? Tolong komentar di bawah ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.